Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Jumat 7 Januari 2021, saya Ella Marita dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung akan melakukan simulasi seminar proposal dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Role Playing terhadap Keterampilan Berbicara Siswa di Kelas 5 SDN 4 Pangkalan Baru. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Bapak Fadilah Sobri. Yang terhormat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Ibu Yuwanita. Yang terhormat Bapak Ramadan, Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, serta Ibu Penny Kurnia selaku pembimbing saya. Di sini izinkan saya menyampaikan proposal saya. Baiklah, untuk yang pertama yaitu latar belakang masalah. Keterampilan berbicara siswa kelas 5 SDN Pangkalan Baru dapat dikatakan masih rendah. Hal ini terlihat dari cara berbicara siswa saat menyampaikan hasil diskusinya ke depan kelas. Masalah ini dikarenakan siswa menganggap pembelajaran bahasa Indonesia itu membosankan dan membuat mereka merasa jenuh. Hal ini tentunya dikarenakan kesalahan dalam pemilihan model pembelajaran yang digunakan. Beranjak dari permasalahan yang sudah saya jelaskan, terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi. Yang pertama, guru hanya terpaku pada metode ceramah yang menyebabkan siswa merasa bosan dan pembelajaran menjadi monoton. Kemudian, kurangnya partisipasi siswa dalam pembelajaran karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwa siswa merasa bosan. Selanjutnya, kurangnya inovasi guru dalam penggunaan model pembelajaran. Berdasarkan pemaparan identifikasi masalah, maka dapat ditarik rumusan masalah berupa apakah ada pengaruh model pembelajaran role playing terhadap keterampilan berbicara siswa di kelas 5 SDN 4 Pangkalan Baru. Sebagaimana rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh model pembelajaran role playing terhadap keterampilan berbicara siswa di kelas 5 SDN 4 Pangkalan Baru. Adapun manfaat penelitian ini adalah yang pertama bagi peserta didik. Peserta didik dapat merasakan suasana belajar yang menyenangkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran role playing. Yang kedua, setelah mendapat suasana belajar yang menyenangkan, siswa menjadi lebih fokus untuk menerima pembelajaran, guna meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Kemudian bagi guru, sebagai masukan dalam memilih metode atau model pembelajaran yang efektif dalam kelas dan menambah wawasan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, guru semakin semangat dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Kemudian, bagi peneliti mendapatkan pengalaman langsung dalam penelitian tentang pengaruh model pembelajaran role playing terhadap keterampilan berbicara siswa di sekolah dasar. Adapun dalam kajian pustaka ini, saya ingin membahas hakikat model pembelajaran role playing, hakikat keterampilan berbicara siswa, kemudian hasil penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir serta hipotesis penelitian. Kemudian kita beralih ke bab 2 mengenai kajian teori. Yang pertama, pembahasan mengenai hakikat belajar dan pembelajaran. Menurut Harry Rahyubi, belajar merupakan proses hidup yang sadar atau tidak harus dijalani semua manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Manusia belajar sejak lahir hingga akhir hayatnya. Kemampuan manusia untuk belajar merupakan karakteristik penting untuk membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Belajar mempunyai keuntungan, baik bagi individu maupun masyarakat. Bagi individu, kemampuan belajar secara terus-menerus bisa semakin meningkatkan kualitas hidupnya. Sedangkan bagi masyarakat, belajar berperan penting dalam meneruskan budaya dan pengetahuan dari generasi ke generasi. Selanjutnya mengenai pengertian pembelajaran. Menurut Harry Rahyubi, tahun 2012, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran selanjutnya hakikat model pembelajaran role playing atau bermain peran.
Santoso 2011 mengatakan bahwa model pembelajaran role-playing adalah suatu cara penguasaan bahan-bahan pembelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayalan siswa. Selanjutnya, hakikat model pembelajaran role-playing atau bermain peran. Santoso 2011 mengatakan bahwa model pembelajaran role-playing adalah suatu cara penguasaan bahan-bahan pembelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayalan siswa yang di dalamnya terdapat aturan, tujuan, dan unsur senang dalam melakukan proses belajar. Adapun tahap-tahap pembelajaran role-playing, menurut Sukmadinata dan Erliana tahun 2012, terdapat langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran bermain peran yang dapat digunakan sebagai panduan dan melaksanakan pembelajaran bermain peran. Berikut merupakan langkah-langkah pembelajaran role-playing. Yang pertama, memperkenalkan masalah dan memilih pemain, kemudian mempersiapkan permainan dan pengamat, melaksanakan permainan, diskusi dan evaluasi, kemudian permainan ulangan, dan tindak lanjut. Adapun berikut merupakan kelebihan model pembelajaran role-playing. Yang pertama, melibatkan seluruh peserta didik sehingga peserta didik mempunyai kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam hal kerjasama. Yang kedua, peserta didik bebas mengambil keputusan dan berekspresi. Yang ketiga, merupakan penemuan yang mudah digunakan dalam situasi dan waktu yang berbeda. Yang keempat, evaluasi terhadap pemahaman siswa dapat dilakukan guru melalui pengamatan saat permainan dilaksanakan. Yang kelima, permainan merupakan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi peserta didik. Selanjutnya, kekurangan model pembelajaran role-playing. Yang pertama, peserta didik yang tidak mengikuti permainan karena tidak mendapatkan peran menjadi kurang aktif. Yang kedua, memakan banyak waktu. Yang ketiga, memerlukan tempat yang luas. Serta yang keempat, dapat mengganggu kelas lain karena sulitnya mengatur suara siswa. Kemudian selanjutnya adalah hakikat keterampilan berbicara. Menurut Tarigan, berbicara sebagai suatu alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pendengar dan penyimak. Sementara itu, Alek dan Ahmad menjelaskan bahwa keterampilan berbicara pada hakikatnya merupakan keterampilan mempreduksi arus sistem bunyi artikulasi untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan perasaan, dan keinginan kepada orang lain. Kemudian, keterampilan berbicara itu sendiri memiliki tujuan utama dan tujuan khusus. Tujuan utama berbicara yaitu untuk berkomunikasi, namun secara khususnya tujuan berbicara adalah untuk menghibur, menginformasikan, menstimulasikan, serta menggerakkan. Namun dalam penelitian kali ini, fokus kita adalah tujuan berbicara untuk mengkomunikasikan atau menjelaskan informasi. Kemudian untuk acuan yang relevan, dalam penelitian ini digunakan Jurnal Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Melalui Model Pembelajaran Role-Playing Berbantuan Media Audiovisual oleh Kristiana Dewi pada tahun 2020. Selanjutnya, penelitian yang serupa pernah dilakukan oleh Muhammad Said tahun 2011 pada jurnal Penerapan Model Pembelajaran Role-Playing untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara dan Hasil Belajar Bahasa Indonesia pada siswa kelas 6 SD 2 Padurenan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ernani Syarifuddin tahun 2016 pada jurnal Pengaruh Metode Role-Playing terhadap Keterampilan Berbicara Siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 di Madrasah Ibtidaiyah Watoniyah Palembang. Kemudian kita beralih kepada kerangka berpikir, di mana kondisi awal di SDN Negeri 4 Pangkalan Baru, keterampilan berbicara siswa kelas 5 masih rendah. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan berupa penggunaan model pembelajaran yang kurang tepat, kurangnya partisipasi siswa dalam pembelajaran karena merasa bosan, serta kurangnya inovasi guru dalam penggunaan model pembelajaran. Maka tindakan yang diambil yaitu akan dilaksanakan penerapan model pembelajaran role-playing ke dalam pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas 5, yang diharapkan nantinya akan mendapatkan hasil akhir berupa kesimpulan terdapat atau tidak terdapat pengaruh antara model pembelajaran role-playing terhadap keterampilan berbicara siswa. Kemudian beralih ke bab 3 yaitu metodologi penelitian. Penelitian yang akan dilakukan ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan desain penelitian eksperimen penentuan kesimpulan berdasarkan data angka yang kemudian dianalisis menggunakan alat dan teknik analisis data yang relevan. Menurut Denny Darmawan tahun 2014, bahwa penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen jenis pre-experimental design dengan desain rancang penelitian one group pretest post-test design. Dikarenakan hanya menggunakan satu kelas sebagai eksperimen dan tanpa adanya kelas kontrol. Desain penelitian ini tidak ada pembanding dengan kelompok yang tidak mendapat perlakuan karena meneliti kelompok tunggal. Rancangan penelitian one group pretest post-test design membandingkan hasil pretest yang belum mendapat perlakuan dengan hasil post-test setelah mendapat perlakuan. Dengan memberikan pretest sebelum memberikan perlakuan, maka hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberikan perlakuan. Dan untuk variabel penelitiannya, variabel bebas yaitu model pembelajaran role playing itu sendiri, serta variabel terikat atau Y, keterampilan berbicara siswa. Kemudian, selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di kelas 5 SDN 4 Pangkalan Baru, dan untuk waktu penelitiannya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Selanjutnya, populasi dan sampel penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 di SDN 4 Pangkalan Baru, dan sampel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 yang berjumlah 27 siswa. Selanjutnya bisa dilihat pada tabel untuk waktu penelitian, yaitu pada tabel telah dijabarkan rencana jadwal kegiatan penelitian, dimulai dari setelah seminar proposal ini, perbaikan penelitian, dan kemudian pengolahan data terhitung selama 3 bulan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan. Untuk mengumpulkan data keterampilan berbicara siswa, digunakan instrumen penilaian unjuk kerja dilengkapi dengan rubrik keterampilan berbicara bahasa Indonesia. Bisa dilihat pada tabel. Adapun aspek selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan. Untuk mengumpulkan data keterampilan berbicara siswa, digunakan instrumen penilaian unjuk kerja dilengkapi dengan rubrik keterampilan berbicara bahasa Indonesia. Bisa dilihat pada tabel. Adapun aspek penilaian yaitu berupa pelafalan, intonasi, pemahaman ekspresi, serta kelancaran berbicara. Adapun skala rating untuk mengetahui skornya yaitu dari rentang 1 sampai 5, di mana keterangannya adalah sangat baik, baik, cukup, kurang baik, dan perlu bimbingan. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Setelah data diperoleh berdasarkan hasil uji melalui validasi pakar atau uji judge oleh para ahli di bidang keterampilan berbicara bahasa Indonesia, kemudian data tersebut dianalisis dengan metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik inferensial UJT. Menerapkan UJT dalam analisis data hasil penelitian, diperlukan uji asumsi atau prasyarat terlebih dahulu. Uji prasyarat yang harus dipenuhi adalah uji normalitas, sebaran data, dan uji homogenitas varian. Uji normalitas data dilakukan terhadap data keterampilan berbicara bahasa Indonesia siswa berupa pretest dan posttest. Kemudian setelah itu akan dilakukan uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dan uji hipotesis dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Sekian pemaparan proposal dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen atas segala perhatiannya. Kritik dan saran sangat saya harapkan demi perbaikan proposal ini. Sekian. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.